Oke, kita masuk materi yang namanya cara membuat trading plan. Habis ini kita baru ke money management, Pak. Traders wajib memiliki trading plan untuk mengetahui probabilitas metodenya. Jadi di sini teman-teman, trading plan itu semacam SOP ya, standar operational procedure atau sistem yang harus teman-teman jalankan, sistem kerja yang teman-teman jalankan, mirip seperti SOP teman-teman di kantor atau SOP di perusahaan teman-teman. Misal di sini ada yang punya perusahaan atau yang punya usaha ya, pasti kan ada rules-nya. Ya, jadi karyawan admin job desk-nya ini, karyawan gudang job desk-nya ini, karyawan marketing job desk-nya ini, semua ada job desk-nya. Bahkan karyawan CEO ya, CEO kok karyawan tuh Pak Islu. CEO itu termasuk karyawan Pak ya, walaupun bos tapi karyawan itu juga punya SOP, nggak bisa seenak jidat. Si level di perusahaan tuh nggak bisa seenak jidat teman-teman. Kalau dia seenak jidat bangkrut nanti perusahaannya ya. Jadi dia punya SOP juga, bahkan kelas CEO itu ada aturannya juga, dia hidup itu ada aturannya Pak. Yang hidup nggak mau ada aturan jangan hidup teman-teman kan gitu. Kita semua tahu bahwa hidup ini ada aturan dan trading pun juga ada aturan. Nah saya pengen teman-teman melaksanakan aturan ini dengan khidmat, dengan serius, dengan tenanan, jangan main-main ya. Insya Allah teman-teman bisa banyak benernya dibanding salahnya. Kecuali teman-teman gembelengan, nyepelein, asal-asalan, random, kurang ajar sama market ya, merasa bahwa dirinya bisa ngendaliin market, teman-teman akan hancur, saya jamin. Tapi saya yakin semua di sini teman-teman adalah taat, teman-teman adalah manut, teman-teman adalah disiplin terhadap data. Bukan sama saya loh Pak, saya nggak pernah nyuruh teman-teman manut sama saya. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman disiplin sama saya ngapain. Saya bukan siapa-siapa teman-teman, saya bukan bos ya. Saya itu cuman partner, saya itu cuman sahabat, cuman sedulur. Teman-teman harus taat dan disiplin dan manut terhadap data ya. Data loh Pak, dan data itu diberikan market untuk teman-teman baca datanya ya, gitu. Kita masuk di sini teman-teman, trading plan ya. Trading plan adalah rencana trading atau tentang sistem trading Anda. Masing-masing individu memiliki trading plan sendiri walaupun didasarkan pada satu keilmuan, yaitu technical analysis. Namun kita harus memiliki sistem trading kita sendiri agar kita dapat menerapkan dengan nyaman sesuai habit diri kita. Jadi scalper ada trading plan-nya sendiri, intraday ada sendiri, swing trading ada sendiri. Jadi teman-teman tidak bisa hari ini jadi swing trader, besok jadi scalper. Nggak bisa Pak, teman-teman harus tentukan sejak tanggal 1 ini, sejak pertama kali teman mulai, teman mau jadi apa, mau jadi scalper, intraday atau swing trader. Itu dipilih pertama Pak ya, pilih nomor 1 dulu. Jadi jangan hari ini swing, besok intraday, besok scalping, dicampur aduk, gaduh-gaduh semua. Kalaupun mau campur aduk monggo lah, tapi bedain akunnya teman. Jadi punya akun banyak lah minimal ya. Dengan satu akun dicampur aduk, gaduh-gaduh seperti itu, nanti teman-teman nggak pernah tahu stylenya yang paling oke apa. Lah emang Pak stylenya paling oke apa? Saya berdasarkan experience, pengalaman, dan data masa lalu itu intraday paling jos teman-teman ya. Saya scalping nggak terlalu jos walaupun tadi cuan juga story Instagram saya. Tapi saya lebih nyaman tuh intraday, kenyamanan hatinya teman-teman. Swing juga nggak oke juga ya. Swing itu saya hold doang, jadi itu bukan swing namanya, itu position trade namanya. Jadi di holdnya 6 sampai 12 bulan teman-teman. Dan saya bukan tipe orang yang swing atau scalping, saya tuh intraday Pak. Di Akademi Iswander semua member wajib memiliki trading plan-nya. Anda bisa menulis trading plan ini di papan tulis, buku, wallpaper HP atau laptop, bebas segala tempat di mana Anda bisa melihat setiap kali Anda ingin melakukan trading. Teman-teman di sini saya akan share trading plan-nya dan bisa ditiru 100%, plek ketiplek monggo, atau diambil yang oke-oke aja, yang poin-poin teman-teman cukup pahami. Kalau saran saya sih ditiru semua ya Pak, kalau pengen memang hasilnya terbaik, hasilnya oke banget. Jangan sampai keliru-keliru ngelihat tren, ngelihat support resistance, yang ngelihat konfirmasi, jangan sampai keliru-keliru. Itu nanti mempengaruhi keberhasilan analisa teman-teman. Dan setiap teman-teman analisa silahkan di save, silahkan disimpan, silahkan dicatat sampai 3 bulan ke depan. Maka bulan keempat kita di sini udah ngopi-ngopi bareng, teman-teman sudah profit konsisten. Jadi penempaan diri teman-teman ini akan berlangsung sejak besok ya, sampai 3 bulan ke depan. Karena saya hanya bisa percaya kalau teman sudah 100 hari ya. Jangan sampai seminggu baru praktek, Pak Is saya sudah seminggu sering benernya Pak Is.
itu belum apa-apa Pak, itu perjalanan masih sangat panjang teman-teman ya, itu belum apa-apa sama sekali. 1 minggu profit terus tuh nggak usah dibanggain teman-teman ya. Saya pernah yang Juli kemarin ada datanya, yang 16 kali di Discord datanya, tapi kalau yang Juli kemarin datanya di Wonder Channel itu ada screenshotnya. Saya bener 12 kali berturut-turut Pak, dan itu saya biasa-biasa aja gitu loh. Berarti 12 hari trading itu bener terus Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-12 bener terus ya. Dan saya pernah loss 7 kali juga 2021, dan itu nggak ada masalah ya. Alhamdulillah tidak pernah terulang lagi teman-teman, jangan sampai lah. Walaupun secara statistik pasti akan terulang, entah kapan itu nanti, tapi sekarang jangan dulu lah, harapannya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuai alurnya, sesuai dengan rulesnya, maka teman-teman akan bisa meraih kebenaran lebih banyak dibanding kesalahan teman-teman. Kita akan bedah trading plan is wonder teman. Contoh trading plan nomor 1 ya, trading plan is wonder. Nomor 1 hanya analisa ketika market menunjukkan potensi bullish atau bearish. Ngelihatnya dari mana? Dari screening teman-teman. Nanti saya ajarkan screening caranya seperti apa. Kita cari market yang primary, secondary, 2 seperti itu. Terlihat sepele tapi itu adalah power dari untuk continuation trend, dan tugas kita untuk intraday itu hanya continuation trend saja. Nggak usah kebanyakan kembangan reversal walaupun sebenarnya bisa teman-teman, tapi akan sangat lama lah TP-nya lah. Jadi lebih cepat itu follow the trend Pak. SLTP itu cepat banget intraday. Paling berlangsung 4 sampai 8 jam doang teman-teman. Dan itu udah oke banget lah. Kemudian nomor 2, boleh melanjutkan analisa untuk mencari letak support, resistance atau price action jika tren sudah dilegitimasi bullish atau bearish. Jadi teman-teman bisa mencari support resistance kalau teman-teman sudah nemu tren bullish ya atau bearish ya. Kalau belum nyari tren bullish, tren bearish nggak nemu, nggak usah nyari-nyari support resistance teman-teman. Itu nggak kuat Pak support resistance. Mohon maaf Pak. Dengan segala hormat teman-teman ya, dengan segala hormat. Support resistance random tuh bingungin teman-teman ya, bingungin, bikin pusing ya. Mending teman-teman nomor 1 trennya dulu nemu, baru masuk ke support resistance. Itu core-nya di situ. Maka support resistance-nya itu terbaik. Dah titik gitu ya. Nanti dibuktikan teman-teman gitu loh. Kan tinggal dicek market, dilihat gitu. Bener nggak dia respect di situ kalau ada price action. Nomor 3, lakukan analisa tren dari time frame D1 sampai H4 untuk swing, H1 sampai M5 untuk intraday atau scalping. Jadi pasangan time frame-nya catat teman-teman ya, D1 dan H4 pasangannya, H4 dan M15, H1 dan M5 itu pasangannya ya. D1 H4, H4 M15, H1 M5. Ini saya record, nanti dicatat teman-teman pasangannya itu. Tren utama, chart pattern, tren utama, chart pattern. Tren utama pakai time frame intraday H4, chart pattern di M15. Kemarin sudah saya ajarkan Pak. Tonton video kemarin sampai benar-benar paham teman-teman. Kemudian nomor 4, entry hanya saat price action atau candlestick sudah terkonfirmasi di area-area support resistance yang tepat sesuai trend analisis. Jadi teman-teman hanya boleh entry itu kalau muncul price action candlestick atau price action chart pattern. Jadi teman-teman silahkan mau digabung, mau dikorelasikan bareng atau dipilih salah satu. Kalau saya sih seringnya ya cari chart patternnya dulu, baru cari legitimasi candlesticknya teman-teman. Ya, jadi itu 2 hal yang saya combine. Jadi kalau saya nemu chart pattern tapi kok candlestick patternnya nggak ada yang oke nih, saya nggak masuk. Tapi kalau saya nemu chart pattern, candlestick patternnya ada yang oke, saya masuk. Kalau saya nemu candlestick pattern, nggak nemu chart pattern, saya nggak masuk. Kalau saya nemu candlestick pattern, saya nemu chart pattern, saya masuk. Paham ya teman-teman ya? Ngelihat candlesticknya di mana emang Pak? Ngelihat candlesticknya di time frame utama Pak ya. Jadi kalau saya intraday, saya ngelihat candlestick itu di time frame utama teman-teman. Itu yang saya cek, tapi chart patternnya dulu biasanya, baru saya legitimasi ke candlestick. Kalau candlestick nggak muncul berarti belum masuk walaupun ada chart pattern ya. Jadi itu korelasi yang menguatkan data teman-teman, itu saling berkesinambungan dua price action itu. Karena saya tuh orangnya gampang Pak, saya tuh pakai logika yang sangat gampang banget teman-teman. Kok bisa Pak ya logika gampang? Sebelum hujan tuh ada mendung Pak, dan win rate kalau mendung itu hujan gini teman-teman, dari 10 hari mendung yang hujan itu biasanya 7 sampai 8 kali kan. Yang mendung nggak hujan kan cuma 2 sampai 3 kali. Nah itu tuh mirip trading Pak. Kalau kita dikasih ciri-ciri, dikasih data, itu yang bener itu bisa 7, 6, 8, yang salah paling 2, 3, 4 gitu. Jadi Pak mesti lebih banyak benernya ya. Sama kayak kita tuh mau memprediksi hujan Pak, jadi nggak usah kita ngundang pawang hujan serem-serem teman-teman. Kita tinggal lihat, wah ini mendung nih, berarti saya ramal Semarang akan hujan gitu ya. Ya
Jadi cara-cara dukun bekerja tuh mesti gitu teman-teman, menggunakan data. Tuh datanya dari jin Pak Is? Enggak lah ya. Jadi kebanyakan dukun tuh paham psikologi teman-teman. Jadi orang-orang yang jualan dukun-dukunan ini tuh biasanya pinter psikologi teman-teman. Kan dia pinter ngelabuin otak manusia ini ya. Biar percaya sama dia. Dia itu biasanya psikologinya jago. Ya, tapi kan disalahgunakan teman-teman ya. Kalau pinter psikologi buat trading kan jos Pak ya. Itu keren banget. Itu bikin profit konsisten teman-teman. Bikin suksesnya cepat. Jangan pinter psikologi buat bohongin orang dukun-dukunan teman-teman, kan gitu. Kemudian kita masuk ke nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4, oh sudah ya tadi ya. Sekarang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan SL atau stop loss di struktur price action atau di support resistance tergantung buy atau sell. Teman-teman naruh SL-nya sesuai yang saya ajarkan kemarin ya. Candlestick di sumbu, chart pattern di support resistennya chart pattern. Jadi teman-teman tinggal tonton video kemarin saja untuk naruhnya. Kemudian kalau dalam semua unsur di atas tidak terpenuhi, jangan melakukan trading. Jadi kalau nggak oke trennya, kemudian supportnya nggak oke, rasanya nggak oke, nggak ada precision di support resistance, nggak ada chart pattern di support resistance, support resistance-nya nggak di dalam trendline ya, candlestick pattern-nya, chart pattern-nya nggak di dalam trendline, itu nggak terpenuhi semua. Jadi teman-teman tidak boleh trading, gitu loh Pak. Sama halnya teman-teman kerja Pak, kalau nggak pengen dipecat ya harus melaksanakan yang sesuai kan gitu. Misal SOP seorang teknisi harus menggunakan topi, harus menggunakan helm safety, harus menggunakan sepatu pantofel, harus menggunakan sabuk, kemudian harus nggak boleh ngerokok, harus pakai kacamata dan lain-lain. Lah kok itu kok salah satu kurang teman-teman bawa? Saya yakin SP1 Pak, apalagi teman-teman kerja di Freeport di tambang, itu lebih gila lagi. Saya punya teman kerja di tambang batubara Kalimantan teman-teman. Itu dia lupa bawa HT kayaknya. Itu diketusin Pak atasannya Pak. Teman saya staffnya doang teman-teman, jabatannya cuma staff lah, diketusin sama atasannya tuh sampai hampir seminggu Pak, karena lupa bawa HT ke lapangan. Dia HSE teman-teman, K3 itu loh. Itu sengeri itu Pak, itu SOP soalnya gitu loh. Dan itu trading, mending lah diketusin atasan nggak dipecat teman-teman. Kalau di trading teman-teman gembelengan, teman-teman nyepelein, dibikin bangkrut Pak sama market Pak. Ngeri nggak? Dibikin hancur hidupnya Pak sama market. Maka dari itu kan adalah orang-orang yang koar-koar hancur hidupnya karena market dan lain-lain. Itu sebenarnya akibat ketidakpahaman, ketidaktahuan, ketidakmampuan diri kita sebenarnya teman-teman. Bukan salah marketnya kok ya. Dan sama teman saya nggak bawa HT ke lapangan, dia HSE staff, atasannya ngetusin sampai berhari-hari. Itu bukan jahat atasannya teman-teman. Atasannya itu sangat sayang sama teman-teman saya sebagai anak buahnya itu. Karena kalau kebiasaan tidak disiplin tersebut itu mengakibatkan dia hancur di kemudian hari. Maka atasannya tersebut marah sama teman saya itu yang kerja di tambang itu, HSE itu ya. Itu adalah bentuk dari kasih sayang seorang pemimpin ke anak buah teman-teman. Pun market gitu loh, pun market. Kalau teman-teman dibikin hancur sama market tuh ya biar teman-teman sadar gitu loh, kilo kelakuan orang yang nggak pasang SL, kelakuan orang yang nggak pakai metode bener, kelakuan orang yang entry-nya random, ya hancur Pak hidupnya. Jadi market menunjukkan itu gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari situ teman-teman. Di trading tuh nggak usah khawatir Pak ya, teman-teman nggak usah khawatir Pak Is, kalau semua menang terus yang bayar kita siapa? Misal yang pusing kepalanya mikirin itu ya. Saya jamin Pak ya, sampai kiamat teman-teman di dalam dunia trading, di dalam dunia rekrutmen, di dalam dunia bisnis, itu barrier to entry itu selalu 1/10, selalu 10/100 teman-teman. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, rata-rata hukumnya itu memang seperti itu Pak, hukum alam semesta ini Pak. Saya juga nggak paham, saya belum bisa menjawab itu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari pelamar dulu, saya ngelamar di Bank DBS itu yang ngelamar sekitar 120-an orang. Yang keterima tuh hanya sekitar 15 atau 18 orang, saya lupa teman-teman. Itu kan hampir 10/100 teman-teman yang keterima. 120 orang pelamar yang keterima 18 orang Pak. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri nggak Pak? Saya tanya. Itu apa bedanya dengan trading Pak? 100 trader yang bikin account yang berhasil tuh hanya 10 Pak. Kok bisa tahu Pak Is? Tanya lah wis broker dimanapun tuh datanya seperti itu Pak. Broker kan punya data profit dan lossnya trader ya toh?
Itu selalu seperti, jadi nggak usah takut kita menang semua, nggak akan ada yang menang semua Pak di alam semesta ini Pak. Di alam semesta ini selalu banyak yang kalah dibanding yang menang teman-teman. Makanya membentuk seperti hierarki Maslow, kalau teman-teman tahu ya, segitiga Maslow itu kan orang-orang yang paling hebat tuh letaknya di pucuk teman-teman, dan itu jumlahnya semakin sedikit kan, mengerucut kan. Makanya kan ranking 1 sampai 5 kan orangnya cuma 5 itu doang, yang lain itu kan orang biasa-biasa di kelas teman-teman. Nah, selalu hidup itu seperti itu Pak, tingkatnya, levelnya seperti itu ya. Maka dari itu saya memiliki filosofi Pak di dalam Visioner Academy ini. Apa Pak filosofinya? Filosofi saya simpel Pak. Saya rekrutmen nih, bukan rekrutmen kali Pak ya. Saya open kelas hanya 10 sampai 15 orang itu untuk membentuk 10 sampai 15 orang ini mengalahkan 90 orang di luar sana. Itu maksud saya, Pak. Ya. Itu maksud saya. Jadi biar yang gagal-gagal tuh yang 90 orang yang nggak kenal Iswander. Itu biarin mereka gagal. Loh Pak Is kok jahat banget kok biarin mereka gagal? Kan saya nggak kenal Pak, ngapain? Yang saya kenal di sini, yang saya tahu di sini, yang saya ajar di sini adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu. Saya berharap teman-teman di sini kita semua bisa mengalahkan teman-teman. Kita semua sanggup mengalahkan 90 orang di luar sana. Itu harapan saya Pak. Aslinya Pak, satu batch saya isi 50 orang saya bisa Pak. Bisa banget ya. Jadi nggak susah-susah amat lah teman, ngisi satu batch 50 orang itu bisa. Tapi saya tetap ya dari 2020 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang gitu terus teman-teman. Pelan-pelan tapi bentuknya serius. Pelan-pelan tapi serius, pelan-pelan tapi serius. Nanti fundamentalnya kencang sendiri teman-teman, akarnya kuat sendiri gitu loh. Itu harapan saya teman-teman. Ini trading plan-nya, kita akan coba praktekkan trading plan ini dan kita akan masuk ke money management ya. Sekarang kita akan ganti layarnya teman-teman. Kita akan mencoba melihat chart pattern di H4 M15 teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara teman-teman untuk screening. Nah, jadi di sini ceritanya kita adalah seorang intraday trader teman-teman. Terus kita klik di sini penyaring kripto, penyaring pasangan kripto. Kita pilih dulu bursanya di sini Binance ya, karena saya pakainya Binance teman-teman. Teman-teman tergantung ya, pilih apapun di sini sesuai broker teman-teman. Pasti ada di sini ya. Saya pakai Binance, jadi saya pakainya di sini bursanya Binance. Terus di sini ada 2029 market teman-teman. Nah, ini kalau kita semua screening 2000 market bisa pecah kepala kita teman-teman. Enggak jadi trading, malah kita stroke ya. Jadi lebih baik kita ubah di sini USDT perpetual saja teman. Jadi kita tambahin kalimat di sini USDT perp ya. Sebentar teman-teman. Mohon izin saya ini dulu ya.